Perkenalkan, saya Komang Vika Nariswari. Kali ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka saya berjudul Atresia Duodenum. Sebagai pendahuluan, usus halus memiliki 3 bagian, yaitu duodenum sebagai bagian pertama dari usus halus, yang merupakan bagian terpendek dengan panjang 25 cm. Kemudian jejunum, yang merupakan bagian kedua dengan panjang 2/5 dari total panjang usus halus, dan yang bagian terakhir adalah ilium, yang memiliki panjang 3/5 dari total panjang usus halus. Struktur duodenum berdekatan dengan kepala pankreas dan memiliki bentuk C, di mana lumen dari duodenum ini merupakan lumen terluas dibandingkan bagian usus kecil lainnya. Duodenum memiliki 4 bagian, yaitu pars superior, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Perkembangan embriologi duodenum dimulai pada minggu kelima kehamilan, di mana lumen duodenum tersumbat oleh sel-sel epitel yang berkembang biak dengan cepat, dan kemudian akan terjadi rekanalisasi dari sefalet ke kaudal melalui proses penggabungan vakuola. Kegagalan duodenum untuk mengalami rekanalisasi dapat mengakibatkan terjadinya obstruksi duodenum proksimal dan terjadi atresia duodenum. Atresia sendiri adalah istilah medis yang menggambarkan suatu kondisi di mana terdapat bagian tubuh yang tertutup atau tidak memiliki lubang. Dan atresia duodenum didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana duodenum tidak berkembang dengan baik, dan dalam kondisi ini duodenum dapat mengalami penyempitan total, sehingga menghambat penyerapan makanan dari lambung ke usus. Atresia duodenum terjadi pada 1 dari 5.000 sampai 10.000 kelahiran hidup, dan atresia duodenum yang tidak diobati dapat menyebabkan dehidrasi, yang kemudian dapat menyebabkan kelainan elektrolit parah dan menyebabkan kematian. Maka dari itu penting dilakukan diagnosis segera terhadap kondisi dari atresia duodenum. Dan pemeriksaan penunjang yang umumnya dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan radiografi dan gambaran yang ditemukan umumnya adalah double sign. Duodenum dimulai di pylorus pada ujung lambung dan berakhir di flexura duodenojejunalis. Duodenum difiksasi pada posisi retroperitoneal, kecuali bagian pertama atau pars superior dari duodenum. Duodenum memiliki 4 bagian, yaitu pars superior, pars descendens, pars inferior atau pars horizontalis, dan pars ascendens. Pars superior adalah bagian terpendek dengan panjang kurang lebih 5 cm dan membentang dari lubang pylorus lambung ke leher kandung empedu. Lumen proksimal dari pars superior yang lebih luas disebut dengan ampula atau bulbus duodeni. Bagian kedua, yaitu pars descending, memiliki panjang 7-10 cm dan berjalan vertikal sepanjang sisi kanan vertebra lumbar 2 dan lumbar 3, melengkung di sekitar kepala pankreas. Pars inferior merupakan bagian terpanjang dari duodenum. Pars ascending melengkung ke anterior untuk bergabung dengan jejunum di persimpangan duodenojejunal yang berbentuk sudut lancip yang disebut dengan flexura duodenojejunal yang dikelilingi oleh lipatan peritoneum yang mengandung serabut otot atau yang disebut ligament traits. Di bagian proksimal, bagian abdomen disuplai oleh trunkus celiac, dan bagian pertama dan kedua duodenum disuplai melalui arteri gastroduodenal dan cabangnya yaitu arteri pankreatikoduodenal superior. Pada bagian distal, sebagian besar saluran pencernaan disuplai oleh arteri mesentrika superior, dan bagian ketiga dan keempat duodenum disuplai oleh cabangnya yaitu arteri pankreatika duodenal inferior. Terdapat vena duodenum yang mengikuti arteri dan bermuara ke vena porta hepatica, dan beberapa vena mengalir secara langsung dan yang lain secara tidak langsung melalui vena mesentrika superior dan vena limfa. Kemudian terdapat persarafan parasimpatis dari nervus vagus dan simpatis dari nervus flammicus mayor dan minor, serta dari plexus mesentrika superior. Secara embriologi, saluran pencernaan berasal dari foregut, midgut, dan hindgut. Foregut dan midgut akan membentuk duodenum. Perkembangan embriologi duodenum dimulai pada minggu kelima kehamilan, di mana epitel duodenum yang berproliferasi akan menyumbat lumen duodenum secara sempurna pada minggu ke-6. Kemudian pada minggu ke-7 akan terjadi proses vakuolisasi, dan selama proses vakuolisasi, sel akan mengalami proses apoptosis yang muncul di lumen duodenum.
Apoptosis akan menyebabkan degenerasi sel epitel. Proses tersebut akan menghasilkan rekanalisasi lumen duodenum pada minggu ke-9. Sebagai definisi, atresia adalah istilah medis yang menggambarkan suatu kondisi di mana tidak ada lubang atau terdapat bagian tubuh yang tertutup. Atresia duodenum didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana duodenum tidak berkembang dengan baik sehingga saluran lambung merupakan saluran yang tertutup dan menyebabkan tidak memungkinkannya makanan untuk berjalan dari lambung ke usus. Dalam kondisi ini, duodenum dapat mengalami penyempitan total sehingga menghambat penyerapan makanan dari lambung ke usus. Terdapat dua faktor yang diduga sebagai penyebab dari duodenal atresia, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik disebabkan karena kegagalan rekanalisasi saraf epitel atau proliferasi endodermal yang berlebihan. Sebaliknya, faktor ekstrinsik pada atresia disebabkan oleh perkembangan gangguan struktur organ di sekitarnya seperti pankreas. Teori atresia duodenum yang paling diterima adalah karena kegagalan embriologi rekanalisasi duodenum pada minggu ke-12 kehamilan, dan lebih dari 50% pasien dengan atresia duodenum memiliki kelainan lain seperti Down syndrome. Pada atresia duodenum, bagian kedua duodenum gagal mengalami rekanalisasi, dan hal ini menyebabkan obstruksi duodenum pada proksimal. Berdasarkan WHO, setiap tahun terdapat lebih dari 8 juta bayi yang lahir di dunia dengan kelainan kongenital. WHO menyatakan bahwa kelainan kongenital menyebabkan 2,68 juta kematian bayi atau sebanyak 11,3%. Atresia duodenum terjadi pada 1 dari 5.000 sampai 10.000 kelahiran hidup, dan hal ini sering dikaitkan dengan anomali lain, termasuk trisomi 21 atau Down syndrome dan malformasi jantung. Klasifikasi atresia duodenum menurut Gray dan Skandalakis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tipe 1 ditandai dengan adanya webs atau membran yang menghalangi lumen duodenum, dan tipe ini merupakan tipe yang paling umum dari semua atresia duodenum dengan angka kejadian sekitar 69% hingga 74%. Pada atresia duodenum tipe 1, dinding usus dan mesenterium utuh dan terdapat obstruksi membran luminal. Jenis atresia ini dapat mengalami obstruksi parsial, dan oleh karena itu tidak dapat dideteksi sampai makanan padat diberikan. Pada atresia duodenum tipe 2, terdapat dua blind ends duodenum dengan segmen proksimal dan distal dihubungkan oleh korda fibrosa pendek. Tipe ini merupakan tipe atresia duodenum yang paling sedikit atau jarang terjadi, dengan angka kejadian sekitar 1% hingga 2%. Kemudian atresia duodenum tipe 3, terdapat dua blind ends duodenum dengan diskontinuitas lengkap antara segmen proksimal dan distal. Terjadi pada 5-6% kasus duodenal atresia, dan pada tipe ini tidak terdapat intervening cord dan terjadi anomali biliar. Untuk diagnosis, atresia duodenum terjadi pada bayi baru lahir, di mana 21 hingga 45% merupakan bayi prematur. Diagnosis sering dibuat sebelum lahir dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Pada bayi dengan atresia duodenum, muncul dengan gejala distensi abdomen, muntah, dan tidak ada pergerakan usus. Jika terjadi pelepasan mekonium pada neonatus dengan atresia, biasanya mekonium akan berjumlah sedikit dan konsistensi lebih kering dengan warna keabu-abuan dan dari mekonium normal. Dehidrasi, penurunan berat badan, dan ketidakseimbangan elektrolit juga dapat segera terjadi, sehingga kehilangan cairan dan elektrolit harus segera ditangani. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan cepat, maka dapat terjadi hipokalemia metabolik alkalosis atau hipokloremik. Untuk diagnosis penunjang, atresia duodenum pada neonatus dapat didiagnosis secara antinatal, di mana temuan sonografi antinatal termasuk polihidramnion serta dilatasi lambung dan duodenum proksimal. Ketika USG antinatal dilakukan, duodenum normalnya tidak terisi dengan cairan. Pencitraan antinatal akan menunjukkan double bubble sign dan lambung tanpa ekoles yang terisi dengan cairan amnion. Penggunaan USG prenatal telah memungkinkan untuk diagnosis awal atresia duodenum dengan keuntungan yaitu dapat dilakukan di unit perawatan intensif neonatus atau kamar bayi. Di sini dapat terlihat gambaran double bubble sign pada lambung dan juga duodenum pada pemeriksaan USG.
Kemudian evaluasi radiografi postnatal awal untuk mendiagnosis atresia duodenum adalah X-ray abdomen polos. Dengan hasil pemeriksaan akan menunjukkan gambaran double bubble sign atau gas di lambung dan duodenum proksimal pada atresia duodenum, namun tidak terdapat gas di distal. Double bubble sign terlihat radiolucent besar atau berisi udara pada abdomen dalam posisi normal di sebelah kiri garis tengah, dan bubble yang lebih kecil dan lebih distal di sebelah kanan garis tengah menunjukkan duodenum yang melebar. Jika ditemukan dilatasi lambung dan duodenum pada bayi baru lahir dengan gas distal, maka dapat dipikirkan kondisi volvulus midgut akut, spektrum atresia duodenum lain seperti stenosis dan atau Webb, atau varian anatomi biliar atau pankreas. Radiografi pada bayi dengan atresia duodenum jarang menunjukkan udara di usus distal karena perkembangan anomali dari percabangan biliar yang berfungsi sebagai saluran antara duodenum proksimal yang mengalami obstruksi dan duodenum distal yang tidak mengalami obstruksi. Pada gambar ini dapat dilihat double bubble sign pada pemeriksaan X-ray polos dan tidak terdapat gas di distal, di mana di sini dapat terlihat bubble yang lebih besar yang berisi udara pada abdomen di sebelah kiri garis tengah, dan bubble yang lebih kecil yang terletak di lebih distal di sebelah kanan garis tengah menunjukkan abdomen yang melebar. Jika lambung atau duodenum didekompresi oleh orogastric tube atau terjadi muntah, maka double bubble sign mungkin tidak ditemukan pada radiografi awal. Pada neonatus dengan double bubble sign klasik, biasanya pemeriksaan radiologis tambahan tidak diperlukan. Stenosis duodenum juga dapat menyebabkan double bubble sign, namun pada stenosis duodenum bisa terdapat sejumlah kecil gas pada bagian distal dari lokasi obstruksi. Untuk kasus suspek atresia duodenum yang tidak teridentifikasi pada antenatal, maka pemeriksaan barium fluoroskopi dapat digunakan untuk menilai saluran cerna. Dan jika perlu, evaluasi lebih lanjut dengan ultrasonografi atau upper gastrointestinal dapat dilakukan. Namun, fluoroskopi saluran cerna bagian atas biasanya tidak dilakukan pada atresia duodenum, karena radiografi biasanya bersifat diagnostik apabila tanpa gas di bagian distal. Fluoroskopi ini diperlukan segera pada kondisi duodenum yang melebar dan terdapat gas di distal usus, di mana tujuan utama dari pemeriksaan upper gastrointestinal ini adalah untuk membedakan antara atresia duodenum dan volvulus midgut, yang dimana volvulus midgut merupakan kondisi yang memerlukan pembedahan darurat. Pada gambar ini dapat dilihat pada hasil pemeriksaan radiografi posisi AP bahwa terdapat dilatasi lambung dan juga duodenum dengan terdapat sedikit gas di bagian distal, sehingga hal ini akan mengindikasikan untuk dilakukan pemeriksaan gastrointestinal atas. Pada gambar ini merupakan gambar pemeriksaan gastrointestinal atas yang menunjukkan dilatasi duodenum, dan dapat diperhatikan terdapat reflux ke common bile ducts dan juga ke kandung empedu. CT pediatrik memainkan peran yang sangat terbatas dalam diagnosis dan evaluasi dari atresia duodenum. Namun rekonstruksi CT memungkinkan evaluasi tata letak usus lebih lanjut dalam kasus yang membingungkan. Kemudian untuk pemeriksaan MR janin dapat ditemukan dilatasi dari lambung dan duodenum proksimal serta terisi cairan. Pada gambar sebelah kiri merupakan hasil pemeriksaan MR pada janin 24 minggu yang menunjukkan dilatasi lambung dan juga duodenum dengan dekompresi usus distal yang merupakan tanda klasik double bubble sign dari spektrum atresia duodenum. Kemudian pada gambar sebelah kanan merupakan pemeriksaan radiografi posisi AP yang menunjukkan tanda klasik double bubble sign atresia duodenum tanpa gas usus distal. Diagnosis banding untuk atresia duodenum yang pertama adalah volvulus midgut, yang biasanya muncul beberapa hari kemudian dalam kehidupan dibandingkan atresia duodenum, dan bagian proksimalnya kurang berdilatasi dibandingkan pada atresia duodenum. Kemudian diagnosis lain yaitu duodenal web, di mana terdapat gas di bagian distal. Kemudian atresia jejunum, pada atresia jejunum akan didapatkan triple atau quadruple bubble. Kemudian diagnosis banding lain yaitu gastrointestinal duplication case, di mana terdapat massa ekstrinsik pada usus pada pemeriksaan upper gastrointestinal. Kemudian diagnosis banding lain yaitu pankreas anular, yang merupakan penyempitan yang melingkar pada pertengahan duodenum kedua dan terdapat gas di bagian distal. Kemudian diagnosis banding lain yaitu stenosis pylorus hipertrofik, yang biasanya muncul pada usia 2 hingga 12 minggu dengan muntah proyektil non-biliosa.
Sangat membantu untuk mengetahui apakah muntahan merupakan emesis empedu atau tidak dalam mengembangkan diagnosis banding. Dengan pertimbangan utama yaitu untuk kasus muntah empedu merupakan kasus uh, atresia duodenum, stenosis duodenum, dan pankreas anular. Untuk penata laksanaan atresia duodenum, pasien dengan atresia duodenum harus diresusitasi sepenuhnya sebelum koreksi bedah dilakukan, kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga koreksi status cairan dan kelainan elektrolit harus ditangani sebelum pembedahan atau sebelum operasi. Cairan pengganti harus diberikan dan pengeluaran urin juga perlu dipantau secara ketat. Duodenostomi adalah operasi yang paling umum dilakukan. Duodenostomi dapat dilakukan sebagai prosedur terbuka atau laparoskopi, dan bagian proksimal dari atresia duodenum akan dianastomosis dengan duodenum distal, dan anastomosis ini akan berbentuk berlian. Prognosis dari atresia duodenum dengan intervensi bedah dini sangat baik, yaitu uh, dengan perawatan bedah tingkat kelangsungan hidup pasien adalah lebih dari 90%. Namun hasil jangka panjang tergantung pada diagnosis yang menyertai seperti Down syndrome atau anomali jantung. Kematian pada atresia duodenum disebabkan oleh prematuritas dan kelainan kongenital yang menyertai. Atresia duodenum yang tidak diobati dapat menyebabkan dehidrasi yang kemudian menyebabkan kelainan elektrolit yang parah dan menyebabkan kematian. Baik, sebagai kesimpulan, usus halus memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilium, dan duodenum memiliki 4 bagian, yaitu pars superior, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Kemudian, duodenum disuplai melalui arteri gastroduodenal dan cabangnya, dan arteri pankreatikoduodenal superior, serta arteri pankreatikoduodenal inferior. Perkembangan embriologi duodenum dimulai pada minggu kelima kehamilan dan terjadi rekanalisasi lumen duodenum pada minggu ke-9, di mana pada atresia duodenum terjadi kegagalan pada proses rekanalisasi tersebut. Atresia duodenum didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana saluran lambung merupakan saluran yang tertutup. Atresia duodenum terjadi pada 1 dari 5.000 hingga 10.000 kelahiran hidup, dan terdapat 3 jenis klasifikasi, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dengan atresia duodenum tipe 1 merupakan kasus yang paling sering terjadi. Gangguan proses rekanalisasi duodenum merupakan penyebab utama dari atresia duodenum. Bayi dengan atresia duodenum muncul pada awal periode neonatus dengan distensi abdomen, muntah, dan tidak terdapat pergerakan usus. Dan atresia duodenum pada neonatus dapat didiagnosis secara antenatal dengan pemeriksaan USG. Dan selain itu, untuk pemeriksaan postnatal dapat dilakukan pemeriksaan radiografi dengan menunjukkan hasil double bubble sign dan tidak disertai dengan gas usus distal. Diagnosis banding untuk atresia duodenum adalah midgut volvulus, duodenal web, atresia jejunum, gastrointestinal duplication cyst, pankreas anular, dan stenosis piloris hipertrofik. Duodenostomi adalah operasi yang paling umum dilakukan, dengan prognosis dari atresia duodenum dengan pembedahan adalah baik, yaitu dengan tingkat kelangsungan hidup di atas 90%. Baik, sekian presentasi tinjauan pustaka dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.